Mereka nanti kurang paham kita akan langsung. Halo, selamat siang. Oke, Dinas gitu. Koperasi dan Ini langsung UMKM saja Ibu Kabupaten Pati. untuk menyampaikan materinya kepada pelaku. Kali ini admin meliput ya, narasumber Ibu Dr. Anda Wahyu Setiawati MT dalam memberikan materi acara fasilitasi studi kelayakan usaha bagi UMKM di Hotel Sapin. Narasumber dari Universitas Negeri materi yang diambil oleh Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati berupa kebijakan pengembangan kapasitas pembiayaan. Ini langsung saja. Ini Ibu Kadus sudah mulai. Perlu dari panjenengan masing-masing ini lihat teman-teman dulu studi kelayakan usaha, walaupun usaha itu dijalankan sendiri nggak apa-apa. Panjenengan perlu hitung-hitung juga untuk prospeknya bagaimana, kemudian perangkatnya itu seperti apa ketika walaupun ini mungkin sudah berjalan ya beberapa tahun, tapi ketika belum melakukan kelayakan usaha boleh mulai sekarang dilaksanakan, dijalankan. Apalagi nanti dari narasumber Bapak Ibu dari Universitas Semarang atau Universitas Negeri Semarang atau UNES nanti lebih detail lagi. Beliau ini malah pakar-pakarnya mungkin terkait dengan perekonomian, dengan bisnis, ya, dengan akuntansi. Jadi apa yang belum paham benar jangan gimana, ada yang sudah mengerti pas Bu, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau kita dalam pelatihan mungkin nggak selesai ya. Ini kesempatan yang sangat berharga buat panjenengan semua, kesempatan yang sangat baik. Disinilah panjenengan berpijak di awal usaha. Jadi apakah pertama mungkin market demand-nya ini kira-kira pasarannya gimana? Apakah panjenengan itu bergerak di bidang mungkin kuliner, mungkin fashion, mungkin craft. Nah, ini perlu melihat pangsa pasar kedepannya seperti apa dan saat ini bagaimana. Ya. Kemudian hal ini untuk menghindari kesalahan dalam hal pengambilan keputusan karena usaha yang mungkin salah perhitungan. Ya. Jangan sampai salah perhitungan. Ya. Jadi untuk menentukan suatu menjalankan usaha itu perlu ketika kompetitornya banyak, ketika pesaingnya banyak, panjenengan juga harus saya harus membuat sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak dimiliki sesama pengusaha ceripeng misalnya seperti itu. Saya membuat ceripeng tapi ada sesuatu yang membuat ceripeng saya itu dicari orang. Ya. Kemudian menghindari kerugian yang dilakukan karena penanaman modal dari usaha yang tidak menguntungkan. Ya, artinya apa? Ya, bahwa mungkin kita mengandalkan satu informasi. Wah, kalau usaha ini pasti berhasil, pasti bagus, prospeknya bagus. Kita hanya mengeluarkan modal, misalnya dengan memiliki modal yang besar ya. Udah harus tak biayai kabeh. Ternyata ketika sudah berjalan kok pangsa pasarnya kecil kok banyak yang tidak laku ya, seperti ini berarti untuk menghindari hal seperti ini harus ada semacam studi untuk kelayakan usaha. Kemudian jenis-jenis penelitian yang harus dijalankan, misalnya aspek pasar dan pemasaran, meliputi permintaan pasar, pesaing, pangsa pasar, strategi dan
bauran pasar. Ini panjenengan tahu ini terkait dengan pasar dan pemasaran. Pasar pemasaran ini tentunya saat ini sejak pandemi kan kita hanya tidak hanya offline, online pun diwajibkan. Ini panjenengan harus bisa membuat atau mengetahui terkait dengan pemasaran online, ya, mulai brandingnya seperti apa, packagingnya seperti apa, kemudian teknik pengambilan gambar. Nah, teknik pengambilan gambar itu juga membuat image yang berbeda. Bisa image-nya menjadi positif, bisa juga menjadi negatif. Kemudian yang kedua, aspek teknis dan produksi meliputi lokasi produksi, ya. Kemudian bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong. Kalau lokasi produksi seperti apa? Apakah panjenengan memang lokasi produksinya jadi satu dengan rumah, ya? Jadi satu dengan rumah tinggal, maksud saya. Nah, ini perlu untuk kelanjutan. Ya tidak apa-apa, ya. Artinya ketika nanti untuk legalitas berikutnya itu ada persyaratan yang tidak memperkenankan rumah produksinya itu menjadi satu dengan rumah tinggal. Ini mungkin panjenengan nanti diperkirakan ke depannya, perhitungkan ke depannya. Oh ya, nanti kalau udah berjalan misalnya sekitar 1 tahun atau 2 tahun, ini nanti saya sekat. Hal-hal yang demikian itu bisa menjadi salah satu perhitungan dalam studi ini. Kemudian bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong. Artinya bahan bakunya apa? Tambahannya apa? Misalnya ada gula, ada pewarna, ada tepung. Nah, ini juga bahan penolong untuk menjadikan nilai lebih dari produk panjenengan ini apa? Nah, ini diperhitungkan juga. Kemudian teknologi yang digunakan. Kalau teknologi mungkin untuk usaha mikro kan masih teknologinya kan teknologi sederhana, bukan yang pabrikan, tidak mungkin kalau pabrikan gitu. Nah, sebenarnya pemerintah itu ke depan itu menyarankan adanya semacam factory sharing. Factory sharing itu pabrik bersama, usaha bersama yang difasilitasi oleh pemerintah. Ya. Saat ini ketika usaha mikro itu digabung jadi satu, nanti kita membuat semacam usaha bersama atau factory sharing. Nanti ini kan nanti dengan teknologi tinggi, dengan industri, dan nanti diarahkan untuk ekspor seperti itu. Tapi saat ini ketika masih teknologi yang digunakan masih sederhana, nanti bisa bertahap. Oh ya, nanti setelah 2 tahun atau 1 tahun saya harus mempunyai alat ini, misalnya alat vakum, atau mungkin kalau vakum kan dalam waktu dekat yang alat-alat yang dibutuhkan dalam waktu dekat apa. Kemudian proses produksinya seperti apa. Nah, tentunya untuk proses produksi ini kan harus sesuai dengan kalau pangan kan harus sesuai dengan kesehatan. Artinya nanti ketika ada PIRT, ada ketahanan pangan atau keamanan pangan. Nah, ini kalau belum sampai itu, panjenengan bisa browsing sendiri. Oh ya, proses produksi yang aman bagaimana. Kemudian packagingnya itu kalau bisa ramah lingkungan, ya. Jadi untuk program pemerintah di tahun 2022, 70% dari program pemerintah itu adalah pertama untuk perempuan. Ya, panjenengan kalau mbak-mbak ini tentunya ya, saya perempuan, berarti saya kali ini lebih diberdayakan.
Tapi tidak menutup kemungkinan juga bagi bapak-bapak atau mas-mas. Jadi jangan berkecil hati ya. Namanya panjenengan usaha mikro atau UMKM ini pasti mendapat tempat dalam prioritas kebijakan pemerintah ya. Kemudian yang kedua siapa? Generasi milenial. Jadi anak-anak muda milenial ini mendapatkan tempat yang lebih lah, diprioritaskan lebih. Kemudian yang ketiga apa? Produk-produk yang ramah lingkungan atau green economy. Nah ini dari kementerian itu untuk grand design-nya tahun 2022 seperti itu ya. Jadi paling tidak mulai sekarang, apakah saya bisa dengan plastik? Nah kalau dengan plastik bagaimana? Tentunya ada nilai tambah yang terkait dengan dampak lingkungan. Boleh membuat jenengan dengan inovasi apa? Misalnya kalau ada mungkin di packaging-nya bagi siapa yang membeli produk ini akan disisihkan misalnya Rp1.000 atau Rp100 untuk perbaikan lingkungan atau untuk penanaman pohon kembali. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa ditangkap dalam menjual produk panjenengan. Kemudian aspek organisasi dan manajemen. Ada struktur organisasi. Tentunya ada yang koordinator, pimpinannya siapa, yang mengerjakan siapa. Nah ini tentunya dibagi. Kemudian yang menjalankan untuk administrasinya apakah koordinator atau pemimpin, pemilik sekaligus pencatat keluar masuk, uang masuk, kemudian modalnya berapa, uang yang sudah saya keluarkan sekian, masuknya berapa setiap minggu diperhitungkan. Kemudian jumlah dan kualifikasi tenaga kerja, apakah perlu membutuhkan tenaga kerja? Kalau perlu diperhitungkan juga. Kemudian sistem pengupahannya seperti apa? Apakah harian, mingguan, atau bulanan? Kemudian finansial, kebutuhan dananya berapa untuk membeli bahan-bahan untuk produksi pertama, kedua, ketiga, dan mungkin yang sudah berjalan ini kira-kira berapa per harinya, per minggunya, dibuat seperti itu. Kemudian sumber dana dari mana? Oh ya, saya kerjasama dengan saudara saya, berarti modalnya sumber dananya dengan keluarga atau saudara. Kemudian modal kerja tadi sudah saya sampaikan berapa modalnya. Kemudian saya kira panjenengan sudah paham lah kalau ini, karena saya melihat panjenengan rata-rata pemain lama ini, artinya sudah tidak 1-2 tahun dalam usaha ini, tapi mungkin sudah bertahun-tahun dan bahkan bisa melewati pandemi. Nah ini tantangan mungkin sudah membuat seperti ini, tapi masih sederhana, nanti bisa dibenahi. Di sini UMKM sangat berperan penting dalam menyelamatkan ekonomi Indonesia. Walaupun ini sumbernya Juli 2020, saya kira masih jadi trending ya, bahwa UMKM itu menjadi sangat penting dalam perekonomian nasional. Kemudian UMKM ini memiliki kontribusi sebesar 60,3% dari total PDB Indonesia, banyak sekali. Ya. Karena kemarin pandemi, jadi banyak yang mungkin tutup atau gulung tikar. Ya. Tapi sekarang mudah-mudahan ini sebentar lagi nanti endemi, ya, menjadi endemi, jadi bisa seperti dulu lagi, ya, bisa offline juga online juga masuk. Kemudian UMKM menyerap 97% dari total tenaga kerja di Indonesia. Kemudian jumlah UMKM diperkirakan mencapai 99,9% dari semua usaha pelaku, dan hanya 0,1% adalah pelaku yang besar atau korporasi besar. Ini mungkin secara umum nih, walaupun ini di bulan
tahun udah 2020, saya kira masih masih merupakan masih sama lah trendingnya. Penjualan permintaan pelanggan menurun ini sekian 23,10, kekurangan modal 1945, distribusi terhambat 1950, sulit mendapatkan bahan baku 1908, terutama minyak goreng ya. Minyak goreng ini bagi pengusaha kuliner ya, dan mungkin kedelai ya untuk bahan baku tempe. Produksi melambat ya karena banyak kendala-kendala itu sehingga melambat ya. Kemudian UMKM yang berhenti beroperasi selama pandemi 40%. Kalau saya kemarin melihat bahwa di tahun 2020 itu rata-rata kalau sama sekali yang berhenti beroperasi mungkin jarang, betul mungkin 40%-an. Tapi rata-rata terdampak itu 90%, 85, 90, 95. Sama saja nih, harganya 5% yang berjalan usahanya. Kemudian ini sektor yang terdampak, ini yang tertinggi biasanya kuliner nih, akomodasi, kuliner nih. Kemudian pedagang besar, eceran, reparasi, perawatan mobil, sepeda motor ini 25,33, industri pengolahan 17,83, aktivitas jasa lainnya 11,69, pertanian, kehutanan dan perikanan memang ini dampaknya sedikit ya, hanya 5,60, dan sektor usaha lainnya 3,67. Kalau pertanian, kehutanan, perikanan ini karena pasti dibutuhkan ya untuk bahan baku makanan dan bahan pokok, itu pasti lewatnya pertanian. Nah, pola pendampingan yang saat ini dilakukan bagi usaha mikro yaitu motivasi, salah satunya motivasi, artinya memotivasi atau memberi dukungan kepada UMKM untuk berwirausaha. Kemudian pendidikan dan pelatihan ya seperti ini, ketika tidak disibukkan dalam berproduksi dan usaha, kita harus menambah ilmu pengetahuan, yaitu salah satunya dengan pendidikan dan pelatihan. Kemudian bimbingan dan konsultasi. Mungkin Bapak Ibu semuanya ketika ada permasalahan, perlu ada bimbingan atau hal-hal baru yang perlu dibuat yang belum begitu paham, bisa koordinasi dengan Dinas Koperasi UMKM setempat ya, atau dengan komunitasnya masing-masing bisa. Kemudian monitoring dan evaluasi, kita monitor perkembangan UMKM dan mengevaluasi penerapan ilmu yang diperoleh setelah mengikuti pelatihan. Biasanya ini dari teman-teman dari pendamping ya UMKM dan koperasi. Jadi apa yang harus dilakukan UMKM dalam kegiatan pasca pelatihan? Tentunya semangat untuk survive. Sebenarnya kalau survive sudah berlalu ya. Survive itu setelah kita mengalami dampak usaha yang cukup parah, setelah itu berusaha untuk mengangkat kembali usaha kita. Kemudian setelah itu ini terutama di 2020 nih, 2021 ini adalah masa-masa adaptif, dengan menyesuaikan dengan ternyata digitalisasi menempati porsi yang teratas. Ketika ingin banyak usaha kita dikenal masyarakat mungkin seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia, ini harus kita paham dan kenal digitalisasi. Atau mungkin nanti ada e-commerce ya, dari narasumber dari e-commerce. Kemudian menerapkan ilmu yang diperoleh pada saat pelatihan. Jangan berpikir bahwa pelatihan ini formalitas, bener ora ya. Ini diterapkan ilmu yang sudah panjenengan peroleh ini diterapkan dalam praktek sehari-hari. Kemudian pisahkanlah keuangan usaha dengan keuangan keluarga. Ini sangat penting
yang menjadi kadang hancurnya dari suatu usaha mungkin karena keuangan kurang rapi, kurang tertib. Jadi harus ditertibkan dan harus dipisahkan. Kalau lebih baik lagi kalau keuangan itu dengan digital. Nah, kalau panjenengan sudah mengenal digital, bisa itu ada aplikasinya dengan digitalisasi. Itu lebih ternyata uang yang keluar sekian, yang keuntungan sekian, nah itu sudah bisa langsung diaplikatifkan. Kemudian mungkin membuat bisnis plan baru. Nah ini yang sudah settle, yang sudah mapan atau sudah besar, bisa membuat bisnis plan baru atau usaha. Misalnya gini, saya ingin memperluas usaha pemasaran. Tentunya kalau pemasaran mobilitas, perlu membeli sepeda motor, perlu membangun rumah yang jadi tadinya rumah produksi untuk menjadi lebih luas sehingga bisa memproduksi lebih banyak. Ini bisnis plan baru. Kemudian memaksimalkan pemasaran offline dan online. Dan yang terakhir membuat manajemen operasional dan SDM. Oke. Di situ kita mempertimbangkan manajemen risiko, teman-teman semua ya. Risiko apakah misalnya untuk mengambil suatu sumber modal, permodalan baru, risikonya sejauh mana? Apakah ini 50% berisiko atau lebih, atau 30, 20, 10%? Nah ini perlu diperhitungkan. Nah salah satunya mungkin hasil dari fasilitasi kelayakan usaha itu, penelitian dari kelayakan usaha. Kemudian tentunya ini ada poin-poin dalam manajemen keuangan usaha. Tip-tip yang penting yaitu pertama mengoptimalkan segala perencanaan kegiatan, dua meminimalisasi terjadinya pembengkakan pengeluaran dana. Artinya risiko-risiko ini diperhitungkan. Kalau memang tidak untuk produksi, ya jangan. Kalau hanya kita pinjam ke lembaga keuangan hanya untuk konsumsi, ya kalau bisa tidak. Ini kan harus ada planning terkait dengan usaha. Kemudian mencapai target perencanaan dengan lebih efisien. Kemudian menghindari terjadinya penyimpangan terhadap alokasi dana yang ada, memperlancar segala kegiatan dan menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Artinya lingkungan kerja tidak hanya dengan panjenengan dengan karyawan, ini kan juga tidak semata-mata bos dengan bawahan. Nah, lingkungan kerjanya dibuat kondusif, mungkin dibuat suasana kekeluargaan, kemudian banyaklah panjenengan sudah tahu semua. Kemudian beberapa cara untuk mengelola kondisi keuangan. Ini pertama, buat keuangan terpisah, tadi sudah saya sampaikan. Kemudian dua, gunakan pihak lain. Kalau memang itu membutuhkan pihak lain yang lebih ahli, itu bisa silahkan menggunakan pihak lain. Tentunya kalau menggunakan pihak lain kan ada biaya ya, ada hire ya, tidak ada saya minta tolong ke A terkait dengan bisnis saya, tapi tidak ada imbal baliknya kan tidak mungkin. Kemudian luangkan waktu. Nah ini untuk terkait dengan pengelolaan kondisi keuangan harus meluangkan waktu benar. Artinya sibuk terus ya, harus benar-benar diluangkan waktu sehingga bisa mencermati keuangan. Jangan abaikan semua pengeluaran. Yang kelima, jangan abaikan pemasukan dan buat catatan atau laporan keuangan. Jadi kalau bisa itu tadi saya sampaikan bisa dengan digitalisasi, itu lebih akurat. Nah, selain itu untuk perencanaan bisnis ke depan itu lebih akurat, lebih valid lah ya. Jadi nanti untuk perencanaan ke depan, rencana-rencana ke depan, insya Allah tidak bakal salah perencanaan. Kemudian untuk langkah membuat contoh laporan cash flow sederhana ini, karena
usaha perorangan, usaha rumah tangga, mungkin membuat cash flow-nya yang sederhana saja. Misalnya analisis transaksi, menyusun transaksi dalam jurnalnya yang sederhana aja lah. Kemudian memindahkan catatan dari jurnal ke dalam buku besar, membuat laporan keuangan dari daftar saldo di akhir periode, mungkin per minggu, kemudian per bulan. Nah, ini nanti mungkin dengan Bapak Ibu narasumber dari Universitas Negeri Semarang, panjenengan lebih memahami. Ya. Nah, kesimpulannya dibuat hasil penilaian dan analisis deskriptif melalui indikator tren produk, potensi pasar dengan perhitungan juga perkembangan jumlah penduduk atau potensi pelanggannya. Kemudian faktor internal yang meliputi faktor kekuatan, kelemahan, potensi maupun ancaman yang timbul. Artinya dibuat, ini kelebihannya produk saya apa, kemudian kelemahannya apa, kemudian ancamannya apa. Ancaman itu bisa dilihat dari kompetitornya, dari pesaingnya juga dari bahan baku, ya. Mungkin ke depan bahan bakunya ternyata sulit, ya, kesulitan untuk mencari bahan baku. Nah, mungkin hanya 2-3 tahun saya bisa mengambil bahan baku ini. Nah, mungkin itu bisa untuk alternatif bisnis lain. Artinya bisnis lain mungkin bahan baku itu bisa diganti dengan apa. Nah, ini yang perlu Mbak Mas semua pikirkan. Kemudian strategi apa yang harus dijalankan. Jadi dengan adanya ini namanya analisis SWOT. Jadi dilihat kelemahan, kelebihan, ancaman, peluang. Nah, itu kita membuat strategi. Memang kalau kok ribet banget ya, Bu. Kalau kita membuat niat membuat usaha, ya mau tidak mau harus berhubungan dengan ini, dengan analisis atau fasilitasi penelitian kelayakan usaha, harus itu. Kemudian dibuat rencana arah pasar dan proses lebih luas. Arah pasar, ya kira-kira ini nanti dibuat pasarnya ada pendamping produk yang juga sama tingginya, yang mungkin sejenis dengan saat ini kita buat. Kemudian proses yang lebih luas. Mbak-mbak, mas-mas, Bapak Ibu semuanya, mungkin itu dari saya. Nanti untuk selanjutnya lebih detail, lebih rinci, ilmu-ilmu baru yang nanti akan diberikan oleh narasumber. Demikian, terima kasih untuk perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada pertanyaan sebelum saya akhiri. Monggo Pak. Nama, kemudian asal usahanya apa? Langsung diinterogasi. Terima kasih, saya Mas Ari dari Rembang, Bu. Oh ya, selamat datang di Pati. Ini Bu, ini tadi saya lihat ibu-ibu sama bapak-bapak sering foto cekik gitu. Enggak, ini kalau misal bisa saya usul materi-materi ini kita dapatkan hard copy atau soft copy gitu, biar nanti kita bisa deres, sehingga kita yang di sini itu enggak kalau nulis ini sudah enggak sempat saya, Bu, karena sudah kulino mereka pesanan-pesanan gitu, terus semua di sini nulis materi enggak sempat. Saya usul mungkin unek-unek dari teman-teman semuanya ini, Bu, apa ada soft copy atau file lah, itu nanti bisa ditularkan kepada kita, sehingga kita di UMKM masing-masing kabupaten juga kadang itu disuruh mewakili dinas gitu ke sekolah-sekolahan atau ke dampingi di mana gitu, biar bekal kita untuk materi itu. Kalau mungkin bisa direalisasi, kami matur suwun, Bu. Terima kasih. Mungkin nanti Pak Kris diusulkan Pak Ruri, Oh iya, Pak Ruri, siap. Iya, nanti biar panitia penyelenggaranya biar hard copy atau
print out atau apalah, di fotokopi atau soft copy. Oh ya, ada grup. Nah, gitu aja. Bisa di apa? Share di grup. Oke, demikian J. Sudah ya. Oke, selamat sekali lagi, selamat melaksanakan pelatihan ya. Itu dulu. Cari informasi sebanyak-banyaknya tentang materi yang ada saat ini terkait dengan pelatihan hari ini dan sampai tanggal 16. Kalau tidak paham, tanyalah sampai panjenengan paham betul. Karena ini adalah kesempatan langka, tidak semua usaha